Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang terhormat, Bapak Anif Fauzan Rosi, Eskom MN selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Database Foundation dan rekan-rekan sekalian yang menyaksikan video ini. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan selalu. Perkenalkan, nama saya Julian Barandika dengan NIM 2012100045, Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan laporan progres proyek UAS Praktikum Database Foundation dengan judul pengembangan model data untuk sistem aplikasi database penginapan The Best. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang judul yang saya ambil di sini. Skenario yang terjadi di sini adalah terdapat sebuah penginapan bernama penginapan The Best. Penginapan The Best meminta Anda untuk mengembangkan model data untuk sistem aplikasi database penginapan The Best. Penginapan ini terletak di sekitar pantai dengan pemandangan yang indah. Mereka melayani para wisatawan dari dalam maupun dari luar negeri. Di dalam penginapan ini terdapat 3 tipe kamar, yaitu tipe A, B, dan C. Setiap tipe ini memiliki kualitas layanan dan harga yang berbeda, dengan tipe A menjadi kualitas tertinggi dari penginapan ini. Dalam database nantinya juga harus terdapat riwayat jangka waktu menginap dari pelanggan, data reservasi, serta transaksi pembayaran yang terjadi. Selain itu, data petugas yang melayani pelanggan juga penting, karena petugas di penginapan ini bekerja sesuai dengan shift masing-masing. Selanjutnya, pada database ini identifikasi entitas yang saya buat di sini ada 6 entitas. Yang pertama entitas pelanggan, yang kedua reservasi, yang ketiga petugas check-in, yang keempat petugas check-out, yang kelima ada entitas kamar, dan yang keenam transaksi pembayaran. Dalam entitas-entitas ini terdapat entitas utama atau entitas prime yang berdiri secara sendiri, yaitu entitas pelanggan, yang kemudian karakteristik, ada petugas check-in, petugas check-out, dan kamar. Yang ketiga, intersection, itu entitas yang muncul karena relasi antara dua atau lebih entitas prime maupun karakteristik. Itu ada transaksi pembayaran dan reservasi. Selanjutnya, atribut dalam entitas ini ada yang bersifat primary key, ada yang mandatory, serta ada yang opsional. Di sini contoh di entitas pelanggan, ID pelanggan sebagai primary key, mandatory ada atribut nama, dan atribut umur sebagai opsional. Selanjutnya, kita akan masuk ke relasi antara tiap-tiap entitas. Pada entitas pelanggan mempunyai relasi dengan entitas reservasi, di mana setiap pelanggan akan memberi data pada saat reservasi. Kemudian setiap pelanggan akan menyewa kamar, dan pelanggan juga akan mempunyai transaksi pembayaran. Selanjutnya, petugas check-in akan membuat reservasi. Petugas check-out akan menerima data dari reservasi dan kemudian membuat transaksi pembayaran. Selanjutnya, entitas reservasi akan mempunyai relasi dengan pelanggan,
yaitu menerima data dari pelanggan. Dan setiap reservasi yang dibuat akan dibuat oleh petugas check-in. Kemudian reservasi akan memberikan data ke petugas check-out. Kemudian reservasi ini akan mengecek setiap kamar yang ada. Entitas kamar akan disewa oleh pelanggan dan setiap kamar akan dicek pada saat reservasi. Kemudian transaksi pembayaran. Transaksi pembayaran dipunyai pelanggan dan transaksi pembayaran dibuat oleh petugas check-out. Di sini ada harddisk. Ini yang saya jelaskan di sini kurang lebih sama seperti relasi dari setiap entitas. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke pembuatan IRD-nya. Kita masuk ke Oracle-nya. Untuk membuat entitas, kita pilih New Entity. Kita klik. Kemudian kita buat entitas yang pertama, yaitu entitas pelanggan. Selanjutnya kita pilih atribut, pilih tanda tambah. Untuk atribut yang pertama kita pilih ID pelanggan. Kemudian data type-nya logical, source type-nya kita pilih, karena ID angka berarti integer, kita jadikan kunci primer untuk ID pelanggan. Kemudian kita buat atribut selanjutnya. Atribut selanjutnya adalah nama. Kita pilih logical, source type-nya untuk nama kita pilih varchar. Untuk karakter, panjang maksimal karakternya 25. Kita pilih mandatory atau wajib. Selanjutnya ada nomor KTP. Nomor KTP. Pilih logical, source type nomor di angka kita pilih yang integer. Mandatory kita pilih plus hijau juga. Selanjutnya untuk buat atribut selanjutnya, atribut selanjutnya adalah umur. Kita pilih logical, umur berarti integer. Karena umur ini dia bersifat opsional, kita tidak usah mengisi yang di bawah sini. Kita buat atribut selanjutnya, alamat. Alamat logical. Untuk alamat kita pilih varchar saja, maksimal 25 karakter. Kita pilih mandatory. Buat atribut selanjutnya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin. Pilih logical. Kita pilih varchar. Kita samakan saja 25 karakter semua. Pilih mandatory.
Tapi buat atribut selanjutnya lagi, kewarganegaraan. Jika dia karakter, kita pilih varchar maksimal 25, pilih mandatory, dan kita buat atribut selanjutnya nomor telepon, pilih logical, nomor berarti angka, kita pilih integer, kita centang yang mandatory. Setelah selesai mengisi atribut untuk entitas pelanggan, kita pilih OK. Kemudian di sini dapat kita lihat tanda pagar untuk primer key, tanda status bintang ini untuk nama itu mandatory, artinya bersifat wajib, dan opsional ini untuk umur. Kita buat entitas baru lagi, kita pilih new entity, entitas berikutnya kita pilih buat reservasi, entitas reservasi, kita ke atribut tanda plus hijau. Untuk primer key-nya yang pastinya ID reservasi, pilih logical. Untuk ID angka berarti kita pilih yang source type-nya integer, kita jadikan primary. Kita buat atribut baru lagi, atribut selanjutnya itu hari reservasi, pilih logical, hari berarti di sini source type-nya kita pilih date, kita jadikan mandatory. Kita buat atribut selanjutnya jam pada saat reservasi, logical, jam berarti kita pilih time, kita pilih mandatory. Kita buat atribut selanjutnya waktu menginap. Waktu menginap ini adalah berapa lama dari pelanggan menginap. Waktu menginap kita pilih data type-nya yang logical. Waktu menginap kita pilih date and time aja, pilih mandatory. Kemudian karena sudah selesai kita pilih OK. Kita lanjut ke entitas selanjutnya, kita buat petugas check-in, petugas check-in. Kita masukkan atributnya. Yang pertama yang pastinya ID petugas check-in, data type-nya logical, ID karena berhubungan dengan angka kita pilih integer, kita pilih primary sebagai primary key dari entitas petugas check-in. Atribut selanjutnya adalah nama, logical, nama
Pertama kita pakai varchar. Varchar dengan panjang karakter maksimal 25, kita pilih mandatory. Selanjutnya ada alamat logical, kita pakai varchar yang karakter 25, kita pilih yang mandatory. Selanjutnya jenis kelamin, masih tetap pilih yang logical. Jenis kelamin kita pilih yang karakter panjang 25, mandatory. Selanjutnya atribut hari kerja, karena karyawan bekerja sesuai dengan shift. Hari kita pilih yang date, kita centang mandatory. Buat atribut selanjutnya, itu jam kerja, pilih logical, time, klik mandatory. Atribut selanjutnya adalah nomor telepon, logical. Karena nomor kita pakai integer, centang mandatory. Selesai, kita buat entitas selanjutnya, yaitu petugas checkout. Check out. Atribut yang pertama pastinya ID, tugas, check out, tentang logical, ID integer, dijadikan primary. Berikutnya atribut nama, logical, kita pakai varchar, panjang karakter maksimal 25, kita centang mandatory. Berikutnya alamat, klik logical, kita pakai varchar, karakter 25, tentang mandatory. Selanjutnya jenis kelamin, tentang logical, kita pakai varchar 25, mandatory. Selanjutnya ada hari kerja, logical, hari berarti kita pakai date, centang mandatory. Kemudian jam kerja, logical, karena jam kita pilih time, centang mandatory. Berikutnya atribut nomor telepon, kita pilih logical, source type-nya integer,
selesai, kita pilih OK. Kita buat entitas berikutnya. Entitas kamar. Kamar, kita pilih atribut plus hijau, ID kamar sebagai pemberi key, logical, source type-nya integer, kita jadikan primary. Berikutnya tipe dari kamar itu ada tipe A, kita pilih logical, kita pilih varchar, panjang karakter 25, mandatory. Berikutnya tipe B, logical, pilih varchar lagi, panjang karakter maksimal 25, mandatory. Berikutnya tipe C, logical, kai varchar, panjang karakter maksimal 25, jadikan mandatory. Berikutnya atribut harga kamar, logical, harga kita pilih yang numerik saja dan kita klik mandatory. Kemudian nomor kamar, tentang logical, nomor kita pilih integer, klik mandatory, kemudian OK. Kita buat entitas yang berikutnya, yang terakhir, pilih new entity, itu transaksi pembayaran. Pilih atribut, buat atribut baru, itu ID transaksi, logical, kita jadikan integer, kemudian kita jadikan primary. Yang ada atribut jumlah biaya sewa, logical, kita pakai numerik, pilih mandatory. Selanjutnya status pembayaran, apakah pelanggan sudah lunas membayar atau belum. Status pembayaran kita pakai varchar, karakter maksimal 25, kita pilih mandatory, kemudian OK. Selanjutnya yang kita buat di sini adalah relasi dari setiap entitas. Kita lihat matriks relationship-nya. Di sini entitas pelanggan akan memberi data pada saat reservasi, menyewa kamar, dan mempunyai transaksi. Berarti kita rapikan dulu agar mudah untuk membuat relasi
dari setiap entitas yang ada. Yang mulai dari petugas check-in dan reservasi. Petugas check-in ini, setiap petugas akan membuat satu atau lebih reservasi. Berarti satu ke banyak. Petugas check-in itu akan membuat reservasi akan dibuat. Oke. Nah, untuk menampilkan nama hubungan relasinya, klik kanan, kita pilih show, kemudian label. Kemudian kita akan buat relasi antara pelanggan dan reservasi. Ini berarti setiap pelanggan wajib harus membuat reservasi. Berarti satu pelanggan bisa membuat satu atau lebih reservasi. Jadi di sini pelanggan akan memberi data dan reservasi akan menerima data dari pelanggan. Karena dia bersifat wajib, berarti garis opsionalnya kita hilangkan. Jadi dia bersifat mandatory. Tiap pelanggan akan memberi banyak data pada reservasi. Kemudian antara kamar dan pelanggan, itu berarti satu ke banyak. Setiap kamar bisa ditempati satu atau lebih pelanggan. Berarti ini kamar disewa. Pelanggan akan menyewa kamar. Oke. Kemudian relasi antara pelanggan dan transaksi pembayaran. Setiap pelanggan akan membuat satu atau lebih transaksi pembayaran. Berarti hubungannya satu ke banyak. Itu berarti setiap pelanggan mempunyai satu atau beberapa transaksi pembayaran, dan transaksi pembayaran dipunyai oleh pelanggan. Itu oke. Selanjutnya relasi antara kamar dan reservasi. Itu kamar satu ke banyak. Setiap kamar itu wajib pasti dicek, dan pada saat reservasi pasti mengecek kamar apakah kosong atau tidak. Itu bersifat wajib, mandatory.
kita rapikan. Kemudian relasi antara reservasi dan petugas checkout. Untuk satu reservasi itu bisa memberikan data ke satu petugas checkout atau lebih, karena petugas di tempat penginapan ini bertugas sesuai shift. Berarti satu ke banyak. Reservasi akan memberi data dan petugas checkout akan menerima data. Oke. Selanjutnya, relasi antara petugas checkout dan transaksi pembayaran. Itu setiap petugas checkout dia itu pasti membuat transaksi pembayaran. Satu ke banyak. Setiap petugas checkout pasti membuat satu atau lebih transaksi pembayaran. Berarti membuat transaksi pembayaran dibuat. Kurang lebih relasi dari entitas penginapan The Best adalah seperti ini. Selanjutnya kita bisa membuat relational modelnya setelah kita membuat logical model ini. Untuk membuat relational modelnya kita klik di logical model, kemudian klik kanan, kita pilih engineer to relation model, klik, kemudian kita pilih engineer. Nah, di sini sudah jadi relational modelnya. Kita rapikan dulu, kecil. Ya, bisa dilihat sini relasi dari setiap entitas yang ada. Di sini entitas reservasi yang mempunyai primary key adalah ID reservasi dengan tipe data integer, dan kemudian di sini ada virgin key atau kunci asing yang membuat relasi antara petugas check-in dan entitas reservasi. Jadi data dari petugas check-in ini akan masuk ke entitas reservasi. Begitu pula juga dengan entitas pelanggan. Di sini ada kunci asing dari pelanggan. Jadi dia berelasi antara baik pelanggan ke reservasi. Di sini juga ada virgin key-nya dari pelanggan ke transaksi pembayaran. Di sini primary key-nya transaksi pembayaran.
Ya, cukup sekian dari pembuatan AirD yang saya buat. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf dan minta kritik atau saran dari Pak Hanif selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Database Foundation ini. Saya juga minta terima kasih yang banyak untuk Pak Hanif karena telah memberikan ilmu. Semoga bermanfaat ke depannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.